Halo semuanya, selamat datang. Di video kali ini kita akan belajar materi nilai tempat. Oke, untuk mempelajarinya langsung aja kita bahas. Oke, jadi sekarang seperti yang bisa kalian lihat di layar kalian ada sejumlah apel nih ya, ada banyak banget apelnya. Kita juga nggak tahu itu berapa, tapi kita coba hitung dulu bareng-bareng jumlah apelnya ada berapa. Kita coba hitung ke bawah ya. Kita coba berhitung bersama-sama. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oke, jadi setelah kita hitung, ternyata jumlah apel yang ada di layar kita ini totalnya ada 27. Oke, atau bisa biasanya kita tulis dengan angka 27. Seperti ini ya. Oke, jadi kita sudah hitung ternyata jumlahnya itu adalah 27. Nah, kalau kalian tadi perhatikan, kita tadi kan menghitung apelnya ini tuh satu per satu, ya nggak? Kita hitung satu per satu, urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita hitung secara berurutan. Kenapa kita menghitungnya seperti itu? Tentu saja karena setiap apelnya, dia kan berdiri sendiri, oke? Dia nggak dikelompok-kelompokkan, dia berdiri sendiri. Contohnya apel yang ini nih. Dia kan berdiri sendiri, makanya kita hitung satu. Terus ada lagi apel di bawahnya, berdiri sendiri, kita hitung jadi dua. Terus ada berdiri lagi, sendiri lagi, apelnya kita hitung menjadi tiga, dan seterusnya. Sampai ternyata kita hitung totalnya tadi sampai akhir adalah 27. Jadi kita hitung satu per satu karena dia berdiri sendiri. Nah, sebenarnya untuk menghitung jumlah apel, itu kita bisa hitung menggunakan konsep yang namanya nilai tempat. Oke, kita bisa hitung menggunakan ini, nilai tempat. Seperti apa caranya? Kita coba lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, jadi untuk menghitung menggunakan nilai tempat itu kita bisa menghitungnya dengan cara apelnya itu kita kelompok-kelompokkan. Kalau tadi kan semuanya kita hitung satu per satu. Kalau ini kita coba kelompokkan apelnya. Syaratnya itu adalah dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok. Oke, ini ambil kelihatan angka satu. Dalam satu kelompok itu terdiri dari 10 apel misalnya. Oke, jadi satu kelompok itu isinya ada 10 apel. Kita coba kelompokkan dengan cara menghitung dari 1 sampai 10. Kalau sudah dapat 10 apel, kita kelompokkan. Oke, kita mulai dari pojok kiri atas, kita hitung ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita sudah dapat 10 apel. Karena dia sudah 10 apel, kita kelompokkan ya. Kita kelompokkan biar gampang, kita kotakin aja nih. Kita kotakin supaya kelihatan ya bedanya apa. Kita kotakin sebentar. Kita kotakin. Oke, sorry kalau agak miring-miring ya. Jadi kita punya satu kelompok yang isinya 10 apel. Sekarang kita lanjutkan. Kita hitung lagi dari 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita dapat 10 apel lagi nih. Yang mana itu sudah memenuhi syarat satu kelompok. Jadi ini kita kelompokkan lagi. Kita kasih kotak lagi nih. Kita kasih kotak lagi. Oke. Oke. Oke, sejauh ini kita sudah punya dua kotak apel ya. Yang mana dalam satu kotaknya itu berisi 10 apel. Karena ada dua kelompok, berarti itu ada totalnya 20 apel nanti tuh. Sekarang kita lanjutkan lagi. Hitung dari 1 sampai 10 lagi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata apel yang tersisa itu totalnya adalah 7. Oh, 7 ya. Dia tidak sampai 10. Sedangkan tadi syarat kita supaya dia bisa jadi satu kelompok itu adalah 10 apel. Karena dia hanya 7, maka dia tidak kita kelompokkan. Kita biarkan saja dia nilainya tetap
7. Jadi nggak usah kita ubah-ubah. Oke. Sekarang di sini kita coba perhatikan lagi apa yang sudah kita kerjakan. Yang pertama, kita di sini punya satu kelompok apel yang isinya 10. Terus di samping ini, kita juga punya satu kelompok apel lagi yang juga isinya adalah 10. Dan juga ada 7 apel lain yang tidak kita kelompokkan. Oke, artinya dia 7 kelompok apel ini dia itu berdiri sendiri ya. Berdiri sendiri. Oke, kita bahas dari yang kelompok-kelompok apel dulu ya. Jadi, karena satu kelompok apel ini dia itu bernilai 10, kelompok ini bisa kita sebut dengan, ini di bagian bawah ya, kita sebut dengan kelompok puluhan. Oke, berarti yang ini juga bisa kita sebut dengan kelompok puluhan. Nah, sedangkan 7 sisanya yang berdiri sendiri itu kita sebut dengan satuan. Oke. Sekarang kita punya istilah baru nih. Kita punya istilah puluhan dan juga satuan. Ternyata satuan dan juga puluhan ini itu merupakan contoh dari nilai tempat. Nilai tempat. Jadi nilai tempat itu ada banyak ya. Ada banyak sekali, tapi saat ini kita pelajari dulu yang puluhan dan juga yang puluhan dan juga yang satuan. Nah, kita sudah tahu nih sekarang ada nilai tempat namanya puluhan dan satuan. Terus apa maksud dari puluhan dan satuan itu sendiri? Jadi gampangnya, puluhan itu, ini saya kasih garis dulu ya. Puluhan itu gampangnya, puluhan itu dia bernilai 10. Masing-masingnya itu bernilai 10. Bernilai 10. 10. Oke, masing-masingnya itu bernilai 10. Sedangkan kalau yang satuan, itu masing-masingnya bernilai 1. Seperti namanya, bernilai 1. Masing-masingnya ya, ingat ya, masing-masingnya bernilai 10 kalau puluhan, kalau satuan masing-masingnya bernilai 1. Nah, sekarang, karena kita tadi punya dua kotak ya, punya kotak atau dua kelompok ya, dua kelompok apel, yang mana masing-masingnya itu bernilai puluhan. Berarti dia bernilai 10 masing-masingnya. Berarti yang ini, apel yang ini tadi dia nilainya 10, terus apel yang ini, kelompok apel yang ini juga nilainya 10. Berarti kita punya 2 puluhan nih. Kita punya 2, oh sorry, salah ya. Kita punya 2 puluhan. Puluhan. Kita punya 2 kelompok apel yang bernilai puluhan. Karena kita punya 2 kelompok yang masing-masingnya bernilai 10, maka dia nilainya totalnya adalah 20. 20. Gampang aja ya. Ada 2 kelompok puluhan, berarti totalnya 20. Itu aja. Gampang banget. Terus ada 7 satuan. Ada 7 yang masing-masingnya bernilai 1. Berarti nilainya tetap 7, tidak berubah. Oke? Gampang ya? Bisa ya? Kita coba ulang ya. Karena dia nilainya ada 2 kelompok puluhan, yang mana masing-masingnya itu bernilai 10, berarti karena kita punya 2 kelompok, berarti totalnya 20. Kan 10 dan 10, ada 10 ditambah 10, itu kan totalnya 20. Makanya dia ketika ada 2 puluhan, berarti nilainya 20. Nah, ketika ada 7 satuan, karena satuan itu masing-masingnya bernilai 1, berarti dia tidak berubah, totalnya tetap 7. Nah, ketika ini kita totalkan, 20 ditotalkan dengan 7 atau kita jumlahkan ya, berarti 20 ditambah 7 itu totalnya adalah 27. Seperti itu. Jadi kita bisa menghitung jumlah apel tadi yang sama dengan nilai tempat, yang mana kita punya, setelah kita hitung, kita punya 2 kelompok yang bernilai puluhan dan 7 yang bernilai satuan. Karena dia ada 2 kelompok puluhan, maka totalnya 20. Karena ada 7 satuan, maka dia ada 7. Ketika ditotalkan 20 dengan 7, 20 tambah 7 sama dengan 27. Oke, sampai situ gampang ya? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, sekarang kita bahas nih. Angka 27 tadi. Ini kan nilainya adalah 27 ya. Saya tulisin dulu.
Oke, kita tahu ini nilainya adalah 27. Tapi kita tahu angka 27 ini dia akan terdiri dari angka 7 ya, terdiri dari angka 7 dan juga terdiri dari angka 2. Ada angka 2, ada angka 7, menjadi 27. Oke, nah nilai tempat itu juga bisa kita pahami seperti ini. Ya, nilai tempat. Itu tadi ada 2 yang kita pelajari, ada satuan, ada juga nilai tempat yang berupa puluhan. Puluhan. Oke, kita tahu nih ada satuan, ada juga puluhan. Nah, dari angka 27 ini, manakah yang disebut dengan satuan dan manakah yang disebut dengan puluhan? Gampangnya, satuan itu letaknya ada di paling kanan. Paling kanan. Yang paling kanan itu sudah pasti nilainya satuan. Berarti ini ya, berarti 7 ini, 7 yang ini, dia itu nilainya adalah satuan. Satuan. Oke, 7 ini nilainya adalah satuan. Sedangkan puluhan itu yang mana? Puluhan itu adalah yang di samping kirinya satuan ya. Yang di samping kirinya samping kirinya satuan kok, puluhan lagi. Samping kirinya satuan. Oke. Di samping kirinya satuan yang mana? Ya ini, yaitu angka 2 ya. Angka 2 ini di samping kirinya satuan. Berarti ini bernilai puluhan gitu. Nah, tadi sudah kita pelajari, satuan itu dia masing-masingnya bernilai 1. Karena ada 7 satuan, berarti nilainya adalah 7. Nah, sedangkan kalau puluhan tadi, masing-masingnya itu kan nilainya 10 nih. Masing-masingnya kan nilainya 10. Karena ada 2 puluhan, berarti totalnya ada 20. Totalnya ada 20. Nah, sekarang ada angka 2 yang mewakili 20 dan 7 yang mewakili 7. Ini 20 dan 7, kalau kita totalkan 20 ditotalkan dengan 7, itu totalnya 27. Oke, jadi itu aja video kali ini mengenai nilai tempat. Terima kasih. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih. Sampai jumpa.